Duh, kok perasaanku nggak enak ya? Biasanya kalau film baru mulai dan aku yang nongol, ciri-ciri bakal langsung diliatin setan iki. Ya wis, aku tak siap-siap lari aja deh. Nah, kan bener. Beli sopo kuwi gede banget. Wah, setan! Oke, kita. Jadi, saat ini kepengurusan desa tinggal kita berdua doang. Lah, yang lain pada kemana, Pak? Mereka udah pada lama di sini, tapi nggak ada yang bener. Masa laporan warga udah 6 bulan, nggak ada yang diurus? Pantesan warga pada protes. Waduh, terus masa sih cuma tinggal kita berdua yang ngurusin, kita nggak akan mampu, Pak? Justru saya mau memperbaiki tatanan organisasi desa dengan mencari orang-orang baru. Jadi Pak Lurah mau bangun ulang kepengurusan desa? Betul banget. Intinya, saya butuh tim yang lebih solid lagi. Dan kali ini, saya mau staf desa didominasi sama anak-anak muda kreatif. Setuju, Pak. Nah, sekarang saya mau bagikan informasi ke warga. Kalau di sini ada lowongan untuk jadi staf desa. Saya boleh merekomendasikan orang nggak, Pak? Oh, boleh banget. Silahkan. Malah, kalau rekomendasi dari kamu, bisa saya langsung terima. Wah, siap, Pak. Beli si kuwi botak lan. Awake gede. Medeni lah pokoke. Lah, om wis laporan naring kelurahan durung? Bosen lan laporan mrono. Males saiki nek masalah belis-belis lapor neng kelurahan. Lah, terus priye dong yo? Ya para temen lah. Mbok kan wis lunga saiki. Aku tak nyari tahu deh om, anggo alatku. Nek kuwi ta karepmu lan. Pak, Harjo punya info loker nih buat Bapak. Apaan tuh? Ini Pak, Harjo dapat info kalau kelurahan lagi cari staf baru. Lah, pan lu udah tahu sendiri gua udah pernah daftar. Tapi kan ditolak sama si Dayat. Malas gua lah, Jo. Daftar lagi. Sentimen tuh si Dayat sama gua. Asal lu tahu ya, Jo. Dari semenjak hari itu gua udah nggak ngeliat pernah mukanya si Dayat lagi. Ora sudi, najis, cuy. Ya siapa tahu kali ini diterima Pak. Ya lu coba aja sono. Kenapa malah lu nyuruh bapak lu? Ah, si Dayat mah pilih kasih. Paling juga yang diterima yang cewek-cewek. Nah, itu lu tahu si Dayat pilih kasih sama gua. Emang kurang ajar tuh Lurah. Nyesel Harjo dulu jadi tim suksesnya. Terus lu mau cari hantu pakai alat itu lagi? Iya, Lek. Gua takutnya kita dilempar kayak tempo hari lan. Nah, justru kali ini gue punya ide bagus. Sekalian buat ngetes alat baru gua nih, Lek. Alat apa tuh? Alat pengusir hantu. Jir, yakin lo alat itu bisa mengusir hantu? Makanya perlu dicoba, Lek. Caranya? Cukup dipencet alatnya dan lemparkan ke hantunya. Cuma lu harus lempar secepat mungkin, karena saat dipencet, alat ini akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ada cairan khusus di dalamnya yang dipercaya tidak disukai oleh entitas mistis. Boleh juga sih dicoba nanti. Ya udah, ntar malam gua coba sisihin waktu deh di sela-sela kerja gua, Lek. Iya lan, atur aja gimana senggangnya lo. Oke, siap, Lek. Ada apaan sih? Kok kayak ada orang di atas genteng? Apa ada yang mau maling nih? Waduh, apaan tuh? Wah! Terus kira-kira jam berapa lu lan merapatnya? Sekitar 1 jaman lagi, Lek. Mau ketemu di mana nih kita? Di pos ronda aja, Lek. Oke deh, kalau gitu gua beli kopi dulu lah. Iya, Lek, siap. Apaan tuh? Itu kebo. Apa-apaan ya?
Tapi kebunnya siapa yang jam segini berkeliaran? Waduh, setan! Jir, Ada ada setan, setan, Jir. Jir. Pan gua tebak juga apa? Pasti lu lari-larian karena lihat setan, Pan. Iya, Jir. Setannya konyol banget. Wajahnya mirip Dayat. Ah, ngada-ngada aja lu, Bang. Beneran, Jir. Gua nggak bohong. Mungkin mata lu udah rabun kali. Enggak, Jir. Beneran. Kayak genderuwo gitu. Tapi wajahnya mirip kayak si Dayat. Gua nggak bisa lu kibul-kibulin, Bang. Ya, terserah lu sih. Mau percaya apa enggak? Kalau gua bilang enggak, ya enggak. Ya udah, kalau nggak percaya. Gua mah ngeri lewat ke situ. Gua mau balik aja lah. Ada-ada aja si Bambang, masa setan mukanya kayak si Dayat. Oh, duh, apakah ini yang dimaksud pohon jatuh nggak jauh dari buahnya? Gua ngerasa lama-lama mirip kayak bapak gua dah. Kalau malam gini nyari kopi gratis. Wah, kebetulan banget di depan gua ada sosok sahabat sejati. Halo Lek, lu mau beli kopi ya? Tahu bae lu. Ayo Lek, bareng sama gua. Kebetulan juga nih, gua pengen ngopi. Harusnya lu ngomongnya yang lengkap, Jo. Gimana tuh? Gua juga pengen dibayarin kopi. Masuk Lek. Lu emang sahabat terbaik gua Lek. Jo, apaan tuh di belakang lu? Wah! Anjir, setan. Lah, nggak jadi kenapa emangnya, Lek? Gue udah ketemu setannya. Bukan sembarang setan, Lan. Genderuwo, badannya gede. Baru lihat udah ngeri gua. Waduh, terus gimana dong nih gue mau nyoba alat gua? Ntar aja deh ya, kalau gua ketemu sama si Budi, dia kan lebih pemberani tuh. Oh, gitu ya. Ya udah deh, kabar-kabarin aja ya, Lek. Iya, Lan. Lek, lu ngeliat wajahnya enggak sih? Iya, Jo, mirip Pak Lurah kan? Nah iya Lek, kok gua curiga itu dia. Bentar. Lu tahu film Hulk nggak, Jo? Iya tahu Lek. Apa jangan-jangan Pak Lurah punya kekuatan kayak gitu, Jo? Bisa berubah jadi kayak Hulk, tapi dia berubahnya jadi genderuwo. Wah bisa jadi tuh. Kok lu pinter Lek? Ya ini sih masih prediksi aja, Jo. Tapi emang masuk akal sih Lek. Secara nggak langsung Dayat tuh masih menjadi misteri. Gimana dia bisa punya mobil sama rumah tingkat? Bisa jadi selama ini dia berubah jadi genderuwo buat ngecit duit. Kalau babi ngepet gue percaya, tapi kalau jadi genderuwo ya... Udah Lek, fix menurut gua mah. Gua ada ide Lek buat tangkep dia. Caranya? Hah? Seriusan lu, Jo? Iya Pak. Ya walaupun agak lebih serem sih. Gua sih percaya aja, Jo. Masalahnya semalam si Bambang juga katanya ketemu setan, wajahnya mirip si Dayat. Berarti si Bambang nggak bohong tuh sama gua. Ngeri banget Pak kalau dibiarin terus menerus. Iya sih, Jo. Teman-teman bapak kan jadi pada takut keluar malam. Ntar kalau pada takut, siapa yang mau bayarin bapak ngopi coba? Dan dari info yang Harjo dapat Pak, itu tuh si Dayat yang berubah jadi genderuwo. Dapat info dari mana lu ngomong begitu? Paling ulah si Bambang tuh. Dari si Alek Pak. Anjir, seriusan lu, Lek? Ngomong begitu sama si Harjo? Iya, Bud. Tapi iseng aja sih gua. Cuman mau lihat responnya. Hati-hati lu, Lek. Dia bisa nanggepin beneran tuh. Hahaha. Kagak lah, Bud. Ya, lihat aja ntar. Oh iya, Bud. Si Alan sebenarnya nawarin alat baru, Bud. Konon katanya bisa buat ngusir hantu. Masa sih, Lek? Sebenarnya semalam mau dicoba, tapi si Alan waktunya kan kalau malam sulit. Dia harus izin atau manfaatin jam istirahat karena kerjanya malam. Kalau gitu, dipinjem aja alatnya. Biar gue yang coba. Berani lo? Ya, dicoba aja dulu.
sekalian gua pinjem deh alat pendeteksi hantunya. Boleh juga tuh. Ntar lu hubungin sendiri aja ya, Bud, orangnya. Iya, Lek. Lek, Bud, lagi pada ngapain lu? Ini Lid, biasa, nongkrong. Emang biasanya nongkrong di depan kontrakan gini? Baru ini aja sih, si Alek nih ngajaknya di sini. Jir, kok gua? Oh iya, gue tadi lihat selembaran lowongan buat jadi staf desa. Beneran kan ya? Kayaknya iya sih itu. Bisa nggak ya ikut daftar? Gue kan bukan warga sini. Gue juga butuh kerjaan nih. Ya lu coba aja, Lid. Harusnya sih bisa. Pengurus desa kan nggak harus dari warga aslinya. Yang penting sungguh-sungguh kerjanya. Nah, iya tuh. Gitu ya? Boleh juga sih. Lu sekalian sono, Lek, daftar. Ntar, Bud, lihat situasi dulu. Loh, si Monyeng yang kamu rekomendasikan? Iya Pak, Mas Munyeng udah paling pas buat bantu kita. Dia pintar, bisa atur strategi, dan bisa memahami situasi. Paket lengkap deh Pak. Masalahnya kita juga butuh yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya yang jamin kalau Mas Munyeng pasti bisa kok. Di kelurahan juga butuh senyuman yang enak dipandang. Mas Munyeng juga senyumnya enak dipandang kok Pak. Jir. Maksudnya tuh, ini tuh, maksudnya yang ramah senyum gitu. Hehehe. Emangnya Mas Munyeng gak ramah ya? Duh, gimana ya jelasinnya? Emangnya Mas Munyeng kurangnya apa sih Pak? Ya udah deh, kamu dapat pengecualian, Nying. Kamu diterima. Yes. Selamat ya Mas. Cukup traktir aku makan aja Mas buat bayar jasaku rekomendasiin. Jir. Wah, selamat ya, Nyeng. Widih, sekarang lu jadi staf desa. Ini perkembangan pesat sih kalau di dalam pengurusan desa ada orang kayak lu. Jangan berekspektasi tinggi dulu, Lek. Stafnya baru ada gua sama Mbak Gita. Lihat staf yang lain dulu. Bisa diajak kerjasama apa enggak? Katanya si Lita juga mau daftar, Nyeng. Kayaknya Pak Dayat emang mau memanfaatkan anak-anak muda deh buat pembenahan desa. Interviewnya susah nggak, Nyeng? Gampang kok, Lek. Gua pengen daftar, tapi takut nggak diterima. Dicoba dulu aja, Lek. Kalau nggak pernah dicoba, ya nggak pernah tahu hasilnya. Lagian lu kan mantan lurah. Ada kesempatan lah. Gua belajar dari lu aja deh. Pas interview, lu ngomong apa? Cuma diem doang gua dengerin Pak Dayat ngoceh. Seriusan lu? Iya. Sempat 2 kali deh gua ngomong jir. Begitu doang langsung diterima lu? Iya, Lek. Jadi, apa visi misimu, Lek? Untuk jadi staf desa, kamu harus punya visi misi. Itu demi kemajuan desa, Lek. Jir. Oke deh, kalau kamu nggak punya visi misi, tapi seenggaknya kamu bisa jawab kali pertanyaan saya. Dari tadi kamu cuma diem aja loh, Lek. Sekarang, apa basic kamu yang bikin kamu punya inisiatif untuk mendaftar jadi staf desa? Lek, kamu tahu kan, kalau mendaftar ke sini, artinya kamu siap mengabdi untuk masyarakat. Jir. Parah si Munyeng, gua dikibul-kibulin. Padahal gua udah ngikutin sesuai yang dia lakuin, tapi malah diusir gua. Si Munyeng yang gak bener, apa Pak Dayat yang pilih-pilih orang sih? Berarti temenan, Jo. Kowe juga weruh. Iya, Jir. Tenan asli. Raine tah pancen kaya lurae. Nek temenan berarti engko bengi aku arep berburu yo. Kebetulan nemen aku lagi bongko-bongkone ki karo si Dayat. Tak buk-buk, tak gebuk, tak lebokake ning karung, tak kuwel semakin, tak kuwel sekalian. Oh, tak kuwel sekalian ben apa kuwi? Tak kuwel sekalian ben modal-modare kuwi si Dayat. Men aja ngereng karo si banjir. Iso kena kasus kowe, Jir. Aku ora peduli yo, wong musyrik kuwi kudu di kaya kuwi. Aja seuzon dhisik, Jir. Wis kowe percaya bae karo aku yo. Aja akan cangkem. Men si Dayat men kapok karo si banjir. Ya wis karepmu. Nah, kaya kuwi ra. Kuwi kalimat sing tak tunggu-tunggu yo. Kuwi arane kanca yo, men aja komentar terus. Aja mbelake si Dayat. Iya.
Nasgor, nasgor, nasi goreng, nasgornya nasgor. Loh, apaan tuh? Wah, setan! Tolong! Tolong! Wah, si Dodo. Woi, Dok, kenapa lu? Itu Om, Ada setan, badannya gede, wajahnya mirip Pak Lurah. Itu dia yang gua cari-cari. Makasih ya, Dok. Gua kejar langsung dah, nggak pakai kelamaan. Kemana larinya dia? Suka banget sih baca naskah orang lain. Wah, di mana ya hantunya? Tadi sampai di gerobaknya si Dodo kok nggak ada. Gua kejar sampai sini masih nggak ada juga. Lah, itu si Dayat. Apa jangan-jangan dia udah berubah ke wujud aslinya ya? Ah, emang bener-bener dah lo Yat. Bikin gua keke aja. Gua hajar aja nih daripada dari belakang. Gua hajar aja nih dari belakang. Aduh, Kerwal modar kowe ya. Ora tangi pan, raine mau cemong deh kena pukulan. Nah, sekarang gua langsung aja nih masukin ke karung. Buang ke kali. Sinyalnya lemah, Lek, tapi terbaca ke arah sana. Ya udah kalau gitu kita lanjut jalan aja, Bud. Iya sih, tapi kok gue curiga tempatnya kayak kenal. Apa tuh? Kayak mengarah ke kontrakan gua, anjir. Waduh, itu kan si Dayat. Mau ngapain tuh di kontrakan? Wah, jangan-jangan dia mau beraksi. Waduh, dia lihat gua. Kabur. Aduh, capek banget nih. Buset Dayat, dosa lu kebanyakan tuh. Berat banget dah lu. Gua sampai ngos-ngosan. Dayat. Serem banget dah tuh muka. Ngapa lu, Jo? Itu Pak, Harjo lihat setan yang tadi kita bahas. Hah? Setan Gondoruo si Dayat? Iya Pak. Lah, ini si Dayatnya di dalam karung, Jo. Hah? Waduh, tapi kok di depan kontrakannya Budi masih ada Pak? Ya, berarti si Dayat nggak bisa berubah jadi kayak gitu. Udah gimana sih, Jo? Aduh, gimana sih, Jo? Lu ngasih informasinya. Ya jangan salahin Harjo Pak. Orang si Alek tuh yang pertama ngomong. Lah, terus gimana dong nih si Dayatnya? Mana udah bapak pentung lagi keras banget. Mati apa enggak tuh si Dayat? Waduh, mati dong Pak. Ya, mana gua tahu, Jo. Yang jelas gua bakal dapat masalah nih karena salah tangkep. Tenang Pak, tenang. Harjo punya ide. Apa ide lu, Jo? Serius nih, Jo. Kita mau cepat ceburin ke sini si Dayat. Iya Pak, kita harus meninggalkan jejak. Tapi kalau ada yang tahu bagaimana, Jo? Enggak Pak, ini sepi dan gak ada orang yang curiga. Yang penting kita buru-buru ceburin aja Pak. Kalau ada orang yang lihat mayatnya bagaimana, Jo? Ya kan mayatnya udah hanyut jauh mungkin Pak. Tapi pan polisi sekarang mah pinter. Kalau sidik jari gua
kebaca gimana? Bapak tuh pikirannya terlalu negatif. Lu tuh otaknya yang negatif. Nyeburin orang ke kali tuh bukan solusi, Jo. Itu malah beban orang tua, nambah beban orang tua, Jo. Ya terus emangnya Bapak ada solusi? Ya ada lah. Apa tuh Pak? Dah, begini aja, Jo. Kalau gini kan mayatnya nggak bisa ditemuin dengan mudah. Ini mah lebih parah dari ide Harjo, Pak. Lah, tapi kan lebih aman cara Bapak, Jo, daripada cara lu. Kalau cara Harjo tuh, andai kan pas diceburin, ternyata Dayat masih hidup, bisa diselamatin, Pak. Lah, kalau cara Bapak ini nggak ada kesempatan hidup dia. Duh, kok pikiran gue jadi ikut-ikutan jelek kayak lu, si Jo? Nggak bener lu, Jo. Ngasih solusi kalau sama Bapak. Udah yuk kita ke rumah sakit nyari bantuan. Udah nggak kuat Bapak kalau harus gotong dia. Ya udah, ayo deh. Besok gua udah mulai gawe. Malam ini cari kopi dulu biar ada ide inovasi-inovasi baru. Siapa tahu abis ngopi gua punya gagasan program unggulan untuk desa. Itu dia, Lek. Di atas kontrakan gua. Nah, lihat tuh Bud wajahnya. Mirip Pak Lurah kan? Lah, kok iya ya? Mau ngapain dia di atas kontrakan lu, Bud? Nggak tahu, Lek. Yang jelas, ini waktunya buat uji alat barunya Alan. Oke, Bud. Kata Alan sih, tinggal pencet doang nih. Iya, dan buru-buru lempar karena bakal mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Siap, Lek. Wah, jir, lempar cepet, Bud. Beneran mau banget anjir. Kok nggak ngepek apa-apa ya sama dia? Jir, malah diciumin tuh. Kayaknya dia suka sama baunya. Ini mah bukan alat pengusir hantu dong, tapi alat mengundang hantu. Jir, ya udah, kita coba cara lain, Lek. Pakai cara apa, Bud? Acar titis ge, das-dasane. Ada batu, Lek. Gua timpuk aja tuh palanya. Ngaco lu, Bud. Hantu mana bisa ditimpuk? Hiya. Aduh, sakit, aduh. Loh, kok dia kesakitan? Wah, berarti lagi nih. Iya. Aduh, sakit. Wah, tolong. Lah, kocak, malah minta tolong. Wah, anjir. Itu mah bukan setan berarti, Lek. Kalau bukan setan, apa dong? Kayaknya semacam siluman, Lek. Terus, apa tujuannya, Bud? Nggak tahu lah. Kayaknya dia nyasar kali. Jadi intinya kalian menemukan mayat? Bukan mayat. Kalau mayat mah udah mati. Dia mah kayaknya masih hidup dah. Kenapa nggak dibawa ke sini aja? Perutnya gede, kebanyakan makan uang rakyat, jadi berat. Iya Mas, kita minjem ambulannya buat angkut dia. Betul. Ya udah, ayo ikut saya. Loh, di mana Jo si Dayatnya? Kok nggak ada? Loh, kok hilang ya? Kalian nggak lagi ngerjain saya kan? Tadi tuh beneran ada di sini. Kok tahu-tahu hilang? Ya, terus gimana dong biar sekarang? Tolong. Siapapun tolong saya. Tolong saya. Tolong. Pak Dayat? Wah, suara si Monying. Tolong saya, Nying. Iya, Pak. Tenang, Pak. Waduh,
Syukurlah ada kamu, Nying. Bapak kenapa? Kok tahu-tahu ada di dalam karung? Nggak tahu, Nying. Tadi itu saya lagi jalan. Tahu-tahu kayak ada yang mentung saya dari belakang. Seketika saya pingsan. Pas sadar, saya udah di dalam karung ini. Dan saya nggak tahu itu ada di mana. Wah, jangan-jangan ada sindikat baru, Pak. Sindikat apa, Nying? Sindikat penculikan pejabat, Pak. Jir.